Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نلتقي مرة أخرى في مادة علم المناظرة، وقد توقفنا في اللقاء السابق عند حدود تقسيم الاعتباري والتقسيم الاستقرائي. Ya, pada video sebelumnya kita sudah sampai kepada pembagian taksim yang pembagian dari taksim al-kulliyi ila juz'iyatihi. Itu ada dua pembagian, ada taksim al-haqiqi dan taksim hakiki dan i'tibari. Kemudian bagian keduanya ada taksim aqli dan taksim istiqra'i. Kita sudah selesaikan itu bagi teman-teman, bagi liman arada al-muraja'ata ala bayani ma syarahnahu min taqsimi al-kulli ila juz'iyatihi falyuraji' mar'iyatana atau tasjilan al-mar'i qabla hadha tasjil. Ya, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke syurut taksim. Syurut taksim. Syarat-syarat daripada taksim. Ya. Untuk itu mari saya sharekan dulu nas al-maqru'nya. Bisa kita agar bisa lihat bersama. Taib. Syurut. Ya. Asyurut. Nah, jadi syurut syarat-syarat taksim. Ya. Wa ishtaratu fi sihhati kullin min taqsimil kull ila ajza'ihi wa taqsimil kulli ila juz'iyatihi syurutun. Jadi ada syarat-syarat sah masing-masing daripada taksim al-kull ila ajza'ihi dan taksimul kulli ila juz'iyatihi. Ya. Idza ikhtalla wahid minha tatarraqa ilaihi al-fasadu wa warada alaihi al-i'tiradu min nahiyatihi. Ya, kalau hilang satu daripada syarat-syarat tersebut, maka berkemungkinan taksimnya tidak benar, ya, atau fasad, ya, atau tidak sah, atau bahkan juga akan mendapatkan bantahan dari pihak lain, begitu. Ya. Maka di sini kita bacakan syurutu sihhati taqsimil kull ila juz'ihi. Pertama dulu. Jadi syarat-syarat sahnya sebuah taksim al-kull ila ajza'ihi. Amma taqsimul kulli ila ajza'ihi fayushtaratu li sihhati syartan. Ya. Adapun syarat sah daripada taksim al-kull ila ajza'ihi itu ada dua. Ya, al-awwal an yakuna hasiran. Ya. An yakuna hasiran. Syarat yang pertama, taksim itu harus hasiran, meliputi, melingkupi segala hal terkait dengan apa yang disebutkan. Ya. Komprehensif begitu, lengkap, hasiran, melingkupi segala utuh gitu, utuh taksim itu. Ya, hasiran, melingkup, ya. Atau dari kata-kata hasar. Hasar itu kan artinya kalau kita sudah menghasar sesuatu, maka yang lain nggak masuk gitu. Itu hasar itu dia melingkup segala hal yang terkait dengan taksim yang kita taksim itu. Makna dzalik, maknanya adalah an yakuna jami'an li jami'i ajza'il muqassam bihaitsu la yakhruju anhu minha qismun. Ya. Jadi dia harus taksim itu harus jami'an, ya, menghimpun semua bagian-bagian taksim, ya, bagian-bagian yang ditaksim di mana tidak satu pun yang keluar daripada bagian-bagian tersebut. Kemudian wa an yakuna mani'an, ya, di samping dia menghimpun segala bagian-bagian yang ditaksim itu, yang kedua juga dia melarang. Artinya dia melarang masuknya, ya, melarang dari masuknya bagian lain yang bukan dari bagiannya. Ya. Contoh kan gitu. Contoh tadi al-kursiyu, ya, al-kursiyu
Misal al kursiyu mismarun wa khashab. Ya. Kursi terdiri dari paku dan kayu. Ini hasiran. Artinya hasiran itu dia yang pertama jami, menghimpun segala bagian-bagian yang memang itu bagian dari kursi ya. Karena kan bagian dari kursi kan dua aja, paku dan kayu. Yang kedua mani'an. Dia melarang dari masuknya bagian-bagian lain yang bukan dari bagian kursi. Sehingga bagian-bagian lain selain daripada paku dan kayu itu nggak mungkin ada dalam bagian kursi. Nah, oke. Kemudian syarat daripada taksim al-kul ila ajza'ihi ini yang kedua yaitu an yakuna kullu qismin mubayyinan li jami'i ma adahu min al-aqsam. Wa mubayyinan aidan lil muqassam bin nazar ila al-haml la bin nazar ila al-tahaqquq. Ya. Jadi katanya setiap bagian ayakuna kullu qismin ya. Setiap bagian dari masing-masing bagian benda yang ditaksim itu harus mubayinan, harus beda dengan bagian lainnya. Harus berbeda dari bagian yang lainnya. Contoh tadi kursi terdiri dari kayu dan paku ya. Kayu dan paku yang berbeda. Satu kayu dari besi, kayu ya kayu begitu. Jadi berbeda dia. Pemubayinan aidan lil muqassam. Dan dia beda ya. Dari taksim. Kayu itu kan beda dari kursi. Kursi kan susunan sebagainya rapi dia. Jadi bagiannya tadi tidak mewakili daripada yang ditaksim gitu ya. Contoh kayu. Kayu itu harus beda dengan kursi gitu. Memang kayu bagian dari kursi, tapi kayu itu harus mubayinan lil muqassam, harus beda dari kursi gitu. Itu dia. Oke, itu jadi dua ya. Jadi dua syarat sahnya taksim al-kul ila ajza'ihi itu. Yang pertama dia hasiran dengan makna tadi yang disebutkan. Kemudian yang kedua, setiap bagian daripada bagian-bagian taksim itu harus berbeda dengan lainnya. Contoh tadi manusia. Manusia terdiri dari kepala, dua tangan, badan, dan kaki. Kan masing-masing beda kan? Ya masing-masing beda. Ketika tangan disebut manusia nggak bisa. Ketika kaki disebut manusia nggak bisa. Dia menjadi sebuah kesatuan yang utuh namanya manusia ketika tersusun semuanya. Gitu. Oke, kita lanjut pada poin yang kedua yaitu syurutu sihhati taqsimil kulliyi ila juz'iyatihi. Syarat-syarat sahnya taksim al-kulliyi ila juz'iyatihi. Ya. Wa ishtaratu fi taqsimil kulliyi ila juz'iyatihi bi jami'i anwa'ihi thalathatu syurutin. Ya. Jadi syarat-syarat sahnya taksim al-kulliyi ila juz'iyatihi ini itu ada 3 syarat. Yang pertama an yakuna hasiran tadi. Sama seperti ya. An yakuna hasiran ya. Dia harus melingkupi segala bagian-bagiannya. Maknanya adalah an yakuna jami'an li kulli aqsamil aqliyah in kana aqliyan. Dia harus menghimpun segala bagian-bagian ya, bagian-bagian yang masuk yang logik daripada bagian-bagiannya itu ya. Kalau dia termasuk taksim akli. Wal mawjuda fil kharij in kana istiqra'iyan dan dia harus ada harus benda-bendanya harus ada, harus wujud secara eksistensinya kalau dia istiqra'iyan. Kemudian wa yakuna mani'an minan dukhuli qismin akhar. Dia harus juga melarang unsur-unsur lain yang masuk kepada bagian yang taksim. Yang kedua, an yakuna kullu qismin akhassa mutlaqan minal muqassam. Ya. Setiap bagian daripada pada kisim itu harus lebih khusus ketimbang yang dibagi. Fala yajuzu an yakuna ba'dul aqsami musawin lil muqassam. Maka tidak boleh
Ya, tidak boleh beberapa bagian itu sama persis dengan yang ditaksimnya. Au a'am, atau dia lebih umum daripada yang ditaksim. Au mubainan lahu, atau dia apa namanya? Berbeda. Au a'am aw khassa min wajhin minhu, ya, atau dia secara umum dia lebih umum atau lebih khusus daripada yang taksim itu. Intinya dia tidak boleh sama. Ya, tidak boleh sama dengan yang ditaksim. Contoh, ya tadi tuh misalnya simple tadi ya meja. Meja itu terdiri dari laci, kaki, dan apanya kayu atau kursi lah. Kursi terdiri dari kayu dan paku begitu. Maka dia harus itu taksim al-kul, ini taksim juz'iyat ya. Contoh tadi hadis itu dari hadis sahih, hasan dan dhaif. Ya. Dia harus berbeda ya. Hadis hasan itu berbeda dengan hadis sahih gitu. Jadi harus saling berbeda. Hadis sahih berbeda dengan hadis dhaif gitu. Nah, berbeda dia. Yang kedua tadi lebih khusus ya. Yang kedua lebih khusus ya, intinya lebih khusus ya. An yakuna kullu qismin akhas ya. Jadi syarat sah yang kedua tadi apa? Bagian-bagian tadi lebih khusus ya daripada taksimnya. Contoh, taksim hadis terdiri dari sahih, dhaif, dan hasan. Nah, berarti hadis sahih, hadis juga. Hadis hasan, hadis juga. Hadis dhaif juga hadis, tapi dia lebih khusus daripada hadis secara umum. Oke. Yang ketiga, an yakuna kullu qismin bainan lima adahu min aqsam. Jadi setiap bagian daripada taksim-taksim itu harus berbeda dengan lainnya. Contoh hadis sahih beda dengan hadis dhaif. Hadis hasan beda dengan hadis sahih begitu. Harus beda. Kok sama ngapain ya? Oke. Wah, ini satu apa nih? Satu mulahadzat ya, satu mulahadzat. Wajib an la yafutaka أن التباين في تقسيم الحقيقي يجب أن يكون عقلا وخارجا في الاعتبار يكون في العقل وحده. Jadi perbedaan ya, at-tabayun ya, mubayanah dari taksim hakiki itu harus ada pada akal, pada nalar dan fisiknya begitu. Adapun pada taksim i'tibari cukup dia ya tabayun dari segi akal aja. Adapun dari segi fisik ya faktanya bisa jadi berbeda gitu. Ya, bisa jadi sama gitu ya. Dari segi di lapangannya. Ya, bisa jadi sama. Ya, beda di dalam penalaran ya, tapi sama dari segi faktanya begitu. Itu bisa dirujuk di taksim penjelasan saya di taksim hakiki dan i'tibari. Kemudian فإذا استكمل التقسيم هذه الشروط كان تقسيما صحيحا. Kalau taksim itu sudah memenuhi syarat-syarat tadi, karena taksim sahih, maka taksim sahih ya benar. Walam ya'tarid alaihi walam yata'arradu walam ya'tarid alaihi fasad. Maka tidak ada orang yang akan membantahnya dengan ketidakabsahannya begitu. Fa idza ikhtalla syartun min hadhihi syurut, kalau satu syarat aja tidak terpenuhi dalam syarat-syarat taksim tadi, lam yakun sahihan, maka taksim tidak bisa dikatakan sah. Warada alaihi al-i'tirad, maka ada yang membantahnya allati ya al-i'tiradat dengan bantahan-bantahan yang kami jelaskan setelah ini katanya. Allati nadhkuruha mufassalatan fil wasl ati. Maka bentuk-bentuk bantah-bantahan orang kepada taksim ini akan kami sebutkan di pasal berikutnya secara terperinci kata beliau. Ya, nah ini baru nih.
Kita masuk ke pasal kedua ya. في بيان الاعتراضات التي تجري عليه التقسيم والأجوبة عنها والأجوبة عنها ya. Penjelasan tentang bantahan-bantahan yang akan terjadi pada masalah taksim dan penjelasan akan jawabannya. Yang pertama disampaikan dulu tasmiyatu tarafai al-munadharati fil taksim. Ya. Penyebutan atau penyematan nama bagi dua pihak yang bermunadharah dalam hal taksim. I'lam annahu qad ishtuhira 'inda ulama'i hadzal fan anna man ya'tadidu 'ala at-taqsimi wa yanquduhu bi ahadi wujuhin naqdi al-atiyati yusamma mustadillan. Ya. Jadi sudah masyhur di kalangan ulama-ulama ilmu munadharah atau mantiq ini bahwa yang pihak yang membantah isu taksim itu dengan bantahan ya, dengan bantahan-bantahan yang disebutkan nanti ini itu disebut dengan mustadillan ya, disama mustadillan. Adapun wa anna sahibat taqsimi aw alladhi yansibu nafsahu lid-difa' anhu yusamma mani'an. Adapun orang yang membuat taksim itu disebut dengan mani'an. Oke. Lihat. Jadi ini apa namanya? Kata beliau secara sekilas katanya. Sepintas waqad yabdu laka fi awal amr, sepintas ya pada sepintas lalu Anda akan mendapati bahwa anna hadhi tasmiyata ma'kusatun. Ya. Penamaan ini kayaknya terbalik gitu. Harusnya yang membantah itu yang mani, kemudian yang sahibut taksim yang mustadil namanya. Wa annahu kana yanbaghi an yakuna al-amr fiha ala ghairi ma dhakaruha. Ya, walakinnaka idza tadabbarta al-mas'alata wa 'arafta al-ghard alladhi qasadu ilayh wa adrakta wajha hadhihi tasmiyah hana 'alaka sya'nuha. Kalau kita perhatikan baik-baik ya, dan kita tahu tujuan daripada kita ketahui apa nama maksud yang dituju, maka akan mudah kita memahami kenapa yang membantah disebut mustadil, kemudian yang membuat taksim disebut dengan mani'. Lihat nih, beliau jelaskan fa innahum innama aradu an yushiru bi hadhihi tasmiyati ila amrayn. Jadi kenapa nama-nama ini disebutkan begitu? Ada dua hal katanya. Awaluhuma anna alladhi yanqudu taqsima la yajuz lahu an yanqudahu illa ma'a dzikri dalil ala sihhati ma dzakarahu min awjuhi tanqud. Ya. Bahwa orang yang membantah taksim itu tidak sah dia dalam membantah kecuali dengan menyebutkan dalil, ya, argumentasi yang mendukung bantahannya gitu. Wa tsani anna jawaba sahib at-taqsimi yakfi an yakuna bil man'i li ihda muqaddimati dalil mu'tarid. Adapun yang memiliki taksim itu cukup hanya ya memberikan penolakan, ya, menolak li ihda, ya, salah satu daripada ya muqaddimah atau premis-premis yang diajukan oleh pembantah begitu. Sawa'an adzukira ma'ahu ma'a man'ihi sanadan am lam yuzkar. Ya. Ataupun dia menolak, ya, mana dengan sanad dalil, ya, argumen, atau tidak menyebutkan dalil. Oke, wa khudh li dzalika mithalan. Contoh tattadih minhu hadhihi al-afkar. Dengan contoh kita bisa jelasnya. Hab annaka qulta, contoh engkau bilang gini, al-insanu imma dzakar wa imma untha. Manusia itu imma dzakar wa imma laki-laki atau perempuan gitu. Katanya fa hadza taqsimun min naw'i taqsim al-istiqra'i. Taksim ini termasuk taksim yang istiqra'i katanya. Wa anta ta'lamu annahu yushtaratu fihi an yakuna hadiran ay jami'an hasiran, ya,
ay jami'an mani'an. Jadi syarat dari taksim itu harus hasiran, ya, hasiran jami' mani'an. Fa idza arada an fa idza arada ahadun an ya'tarida alaihi la majuz lahu an yaqul. Kalau ada orang-orang yang ingin membantah itu, maka dia tidak boleh mengatakan. Kalau ada orang yang membantah taksim itu, maka yang punya taksim nggak boleh tidak boleh membantah dengan amna, dengan mengatakan amna sihhata hadz taksim. Saya menolak keabsahan dari taksim ini. Atau dia tidak menerima keabsahan taksim ini. Akan tetapi orang yang bantah terus bilang ini, ya, harus bal yajib an yadhkura fasada hadz taksimi bidalil. Maka dia orang bantah itu harus menyebutkan, ya, bentuk-bentuk ketidakabsahan dalil itu dengan argumen juga. Fa yaqul mathalan hadza taksimu ghairu jami'in. Kalau ini bagi orang bantah ya, tadi kan sahib taksim bilang manusia itu imma zakar imma untha. Lalu ada orang bantah. Cara bantah ini, hadza taksim ya, taksim Anda ini tidak lengkap gitu. Kenapa? Li'annal khuntha, adapun waria qismun minal insan. Waria juga bagian dari manusia loh. Walam yuzkar baina aqsami. Tapi itu tidak Anda sebutkan dalam bagian-bagian Anda yang sebut tadi gitu. Wa kullu taksimin, maka orang yang tahu setiap taksim yang enggak lengkap model begini maka tidak benar, kata pembantah. Maka orang model begini dia disebut mustadil, ya. Orang membantah dengan menggunakan dalil, ya, dalil yang menyatakan ketidakbenaran taksim si pemilik taksim tadi, maka disebut mustadil, ya. Wa mawqifu sahibi taksim minhu, yang maka sikap yang memiliki taksim hanya yakfi fihi man'u ihda muqaddimah, hanya cukup dia, ya, dia hanya cukup menolak premis tadi, menolak premis yang diajukan oleh si pembantah tadi. Contoh begini, faqul hadits, makanya amna'u sughra hadzalil. Misalnya sughra, apa sughra itu? Dia membantah, saya menolak, ya, menolak premis yang Anda sebutkan tadi. Apa premis tadi? Premis yang diajukan oleh si pembantah tadi adalah bahwa seorang waria juga masuk bagian dari manusia, gitu. Cukup itu dibantah, ya. Cukup itu, ya, cukup itu dia bantah atau dia tolak, gitu. Saya la akbal, ya, atau amna qaulaka fi annal khuntha qismun minal insan. Cukup itu. Nah, itu dia. Baik, itu bagian pertama dari ini. Nanti kita lanjutkan lagi pada setelah sholat zuhur ini, ya. Kita stop dulu. Nanti kita lanjutkan pada bagian al-i'tiradat ala taqsim, ya. Bantahan-bantahan yang terjadi pada taksim. Oke. Demikian dulu, kita lanjutkan nanti setelah sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.